Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir abang kita, saudara kita yang kita hormati, kita cintai, senior dari UI Watch. Siap. Saya dengar abang lama kenal dengan Pak D. Jokowi ini. Lalu bagaimana tanggapan abang mengenai ijazah palsu beliau yang abang kenal sekian lama, beliau dari belum jadi wali kota? Saya dengarnya ceritanya seperti itu. Silakan bang. Mikirnya gampang kok ya. Saya nggak ngomong kenalnya dulu lah, sekilas yang sekarang aja. Kalau kita mau melihat seseorang benar nggak benar, bohong nggak bohong, apa sih, adalah track record yang terkait dengan itu. Pak Jokowi itu daftar bohongnya sangat jelas dan banyak. Yang justru lebih menarik buat saya kebetulan belajar mengenai itu ya. Itu belajar bagaimana pola pikir, ya, mindset dia, kualitas dari hati nurani Yesus Islam itu menggambarkan apa? Saya tidak pernah sekalipun mendengar dia ngomong, mohon maaf saya keliru mengenai ini, sama sekali nggak ada. Jadi kalau ngomong mobil SMK itu resmi di media TV. Ada nggak omongan minta maaf? Nggak ada. Jadi buat dia berbohong itu sudah bagian dari mindset, dari pola pikir, dan sudah menjadi bagian dari keyakinan dia. Buat dia bohong itu bukan hal yang memalukan. Jadi kalau soal ijazah palsu bohong buat dia biasa. Lah kok kita ngeributin, bener gak sih? Udah yang mau tukang bohong nggak? Gampang. Jadi ngeceknya nggak usah repot-repot lah ya. Kalau ngomong orang yang tukang bohong, data bohongnya banyak, tidak pernah minta maaf dan diributkan di sini, udah gampang lah. Itu hal satu. Nah kedua yang saya kenal, dulu tahun 0, Jokowi ini saya kenal. Orangnya hubungan interpersonalnya sangat luar biasa. Saya sempat jatuh hati, nih orang baik benar, jujur ini. Tapi setelah saya mulai bantu dan berinteraksi, saya angkat ke atas, saya menemukan ada indikasi yang begitu kuat dan jelas orang ini nggak bisa dipegang mulutnya. Ada janji yang dilanggar, ngomong personal dengan saya. Itu waktu menjabat jadi gubernur bang? Sebelum wali kota? waktu wali kota Solo. Iya, waktu dia ditarik dari Solo kemari, ada omongan Pak Mat, saya bilang saya bantu Anda. Saya nggak ada duit, Pak. Nggak usah. Kalau soal ginian, saya yang cari, saya bantu. Saya cuma minta satu, tolong Anda kalau jadi gubernur DKI, tolong Anda jujur dan jabat minimal 1 periode sampai selesai. Janji. Wah, DKI itu korupsi lah, disebut nama gubernur itu kalau punya rumah 70 sekian ini. Ya justru itulah saya bilang. Hebat ngomongnya. Luar biasa. Saya sampai bilang Anda tanggung jawab. Apa yang terjadi? Baru berapa bulan dia langgar omongan. Maksud saya kalau dia mau berubah, ada namanya norma-norma etika, keyakinan. Sopan santun, ngomong dong ke saya. Pak, saya berubah gini karena pengen jadi presiden pulang. Silakan, tapi nggak ngompat begitu aja. Ini orang nggak bisa dipegang. Sebelumnya diwawancari juga kan? Ini orang nggak bisa dipegang. Tukang udah benar. Jadi kalau sekarang ributin jasa, udah buat dia bohong itu biasa. Kedua, bohong itu sudah bagian dari perilaku nilai-nilai hidup dia. Jangan diributin lagi. Masih dibahas jasa begini. Kalau ini orang yang kita belum tahu dia bohong nggak bohong, dia bohong. Dia nggak pintar, lihai ya. Saya beritahu hatinya kecil. Hatinya kecil tahu saya. Nyalinya aduh lihai. Tapi interpersonal luar biasa. Orang kan kejeblos, kagum, senang karena hubungan interpersonalnya baik betul saja kejeblos. Apalagi yang lain yang nggak kenal deket dia. Betul. Jadi udah paham lah ya. Jadi kalau menurut dia tukang bohong selesai. Dari Pak susun daftar bohongnya di media sosial. Kita tidak lagi akan mengimport ini 2 bulan sekian lain ngomongnya. Itu di medsos banyak benar. Ada omongan dia, saya mohon maaf saya keliru. Nggak ada. Jadi buat dia, kembali saya ingatkan, orang ini adalah orang yang mentalitas, mindset, nilai-nilai hidupnya, ketidakjujuran atau kebohongan dengan berbohong itu bukan suatu yang jelek, suatu yang memalukan. Itu biasa-biasa saja. Buat dia biasa. Nah yang biasa berbohong apa? Ngejelekin orang selamat yang berbohong. Cuman PKI.
PKI gaya baru. Saya ditanya apa dasar Anda bilang Itulah yang saya mau Jokowi tanyakan. ya, Jokowi PKI gaya baru. Kepres yang dikeluarkan, kalau nggak salah bulan Januari nomor berapa 8 apa yang mengatakan dalam G30S tahun 65 PKI adalah korban. Kok sempat ngeluarin Kepres? Satu. Kedua, pernah nggak ada yang ngomong PKI itu bla 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 yang dia PKI merusak? Nggak pernah. Jadi kalau bilang dia hebat terusnya, tapi yang atur seratnya ada kelompok PKI baru di belakangnya dia ada. Pasti ada. Nggak muncul, udah lah saya pantul. Satu hal Bang, pertanyaannya mungkin tinggal 3 menit lagi. Iya. Abang kenal lama sama beliau, terus abang pelajari dan menganalisa sendiri beliau adalah bagian dari PKI Gaya Baru. Iya. Kan? Bukti-buktinya ada dan konkret, ya kan? Setelah itu abang melihat dampaknya sekarang ini. Pertanyaannya Bang, satu hal dari teman-teman mewakili Watch Plus di luar sana. Kalau Jokowi dipenjarakan, tadi Mas Heru sudah mengatakan tuntutan 6 tahun penjara dengan jasa palsu, ya kan? Hutang-hutang yang dijalankan sama Jokowi selama pemerintah 2 periode itu mencapai 11.000 triliun. Bahkan terakhir ada mengatakan sampai 20.000 triliun termasuk hutang luar negeri, termasuk orang BUMN. Apakah beliau sanggup membayarkan hutang-hutang itu? Saya nggak ngomong sanggup nggak sanggup, udah nggak. Sekarang pertanyaannya, apa dampak konsekuensi setelah dia menjabat setelah 10 tahun? Prabowo harus bersih-bersih, cuci piring bebenah. Satu. Dampak buat bangsa dan negara, kok tiba-tiba kita punya utang yang begitu banyak. Dia memang PKI Gaya Baru yang dipasang untuk merusak, menghancurkan, memperlemah negara ini. Dihancurkan karena strategi PKI Gaya Baru cuma 2, memperlemah, menghancurkan umat Islam, ada 12 macam, ya. Kedua, memperlemah TNI. Nah, yang bikin utang banyak itu memperlemah bangsa ini. Ya, TNI nggak berkutik, dia acak-acak sama dia. Ini orang nggak bahas, sibuk bilang ini segala udah. Dia tukang bohong, tuh percaya nggak? Kalau Anda nggak percaya tukang bohong, lihat track record dia. Buat dia berbohong biasa, tidak ada rasa salah, menyesal. Silakan cek, ada nggak dia minta maaf kalau dia bohong? Soal mobil SMK udah nggak bisa ngeles lah. Udah dipesan, nggak malu, udah dipesan. Wah, nanti sudah pesan 2 tahun lagi. Ngomong resmi di depan TV. Bikin malu dan nggak ada malu tuh mukanya tuh. Ya kan betain muka gile. Ya mah gampang baca orang. Orang berubah dia. Udahlah berhentilah. Nah, para ternak dan pendukungnya silakan Anda lanjutkan. Orang-orang yang memuja Jokowi, yang melihat kebohongan itu bukan masalah, ada orang yang punya sistem nilai hidup, tidak jujur itu tidak apa-apa. Bohong kan tidak jujur ya. Nah, itulah kelompok orang-orang yang nilai hidup, dia ngerti juga enggak life values itu, prinsip hidup itu nggak ngerti ya. Jokowi main di sana. Jadi ya silakan ya. Kenapa? Ya PKI Gaya Baru. Jadi ternak Jokowi mau ketemu saya ngomong, kita ngomong di Kudik. Siap, saya tantang dia. Berkali-kali saya ngomong. Jokowi kan kemarin, saya kenal dekat dia, saya bawa dulu. Iya. Pak Hasim aja pernah geleng-geleng. Tahu omongannya apa? Waktu itu Pak Hasim cerita, adiknya Pak Prabowo. Pak Jokowi, terima kasih dong ke Pak Prabowo, Anda mau jadi gubernur. Saya tahu betul Pak Prabowo mengangkat dia dari Solo sana, izin ke Megawati, ada pembicaraan. Nyautnya apa? Loh kok saya terima kasih? Saya kan tidak pernah minta diangkat jadi gubernur. Coba Anda bayangkan, saya kaget dengarnya. Sehingga saya bilang, nggak salah kalau saya lepasin dia aja lah. Nah ini sistem nilai, prinsip. Kalau orang sudah tidak punya life values, prinsip hidup, pegangan yang benar, yang basisnya dari kejujuran dan lain sebagainya, lupain aja. Prinsip life values hidup dia adalah berbohong itu biasa-biasa saja. Ngomong ngawur, ngomong ngaco, janji palsu itu bukan kejahatan. Yang mau diapain? Jadi ternaknya Jokowi yang bilang debat silakan, saya kenal gitu. Dia jago personal approach-nya. Tapi kalau ngomong konsep, mari kita bicara. Nggak percaya, ajak suruh ketemu saya di sini. Paham saya. Baik Bang, terima kasih penjelasannya begitu tegas dan lugas. Inilah senior kita. Ya, semoga manfaat lah ya.
Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat teman-teman pemirsa yang nonton Wiwatch semua dari Sabang sampai Merauke dan sampai di luar negeri semua. Terima kasih Bang TB.